Maka dari itu Bapa yang baik, Kau Allah yang sungguh baik. Sama-sama dengan saya mari kita katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Sebab Allah kita tak pernah tertandingi oleh apapun. Amin. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun, Bapa yang baik. Haleluya.
Yang dimana Allahku, kau relakan hidupmu bagi kami hari ini. Dan terus kau berikan Bapa kasih-Mu yang nyata itu bagi kami. Allahku, tanpa karya terbesar Tuhan kami tidak bisa Bapa menuju daripada apa kesempurnaan daripada Tuhan. Tapi kami yakin karena cinta kasih anugerah Tuhan besar bagi kami, maka kau berikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami Tuhan, kami terus bermegah di dalam karya salib-Nya Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan paham apa status kami Bapa di dalam kerajaan Allah, bahwa kami semua adalah anak-anak-Nya Allah, bahwa kami semua harus hidup di dalam terang dan menjadi garam bagi banyak dunia Tuhan. Terima kasih Allahku, hari ini Bapa kami akan mendengarkan sebagian pada kebenaran firman-Mu, yang dimana kebenaran firman-Mu akan terus membuat kami semakin Tuhan, semakin berdiri teguh kokoh di dalam Tuhan. Dan kami percaya urapan Tuhan mengalir bagi kami untuk mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, untuk kami bisa fokus akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hikmat-Mu mengalir bagi hamba, kuasa Tuhan mengalir bagi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan di atas semua ini hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam bagi kita semuanya. Salam. Iya, saya yakin dan percaya di bulan 11 ini, karena sebentar lagi November, Desember,
ember. Kita harus penuh sukacita, haleluya. Saya coba lihat dulu samping kiri kananmu, wajahnya penuh sukacita tidak? Kalau senyumnya dipaksa-paksa, itu susah. Coba lihat dulu samping kiri kananmu. Dia sudah pakai senyum Pepsodent atau close up? Haleluya. Iya, saya yakin dan percaya kita semua penuh sukacita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, haleluya. Iya, salam bagi kita. Salam bagi kita. Iya, saya juga melihat dari sini semua penuh sukacita. Hari ini juga saya penuh sukacita melihat kita semua penuh sukacita, amin. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya yakin dan percaya kita semua harus penuh sukacita karena kita hidup dalam karya salibnya Tuhan, amin. Iya, kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-11. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Yang sudah dapat katakan saya bersukacita. Belum semuanya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang sudah dapat sama-sama kita katakan saya bersukacita. Iya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca Alkitab kita. Nanti saya ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti ayat kedua, begitu seterusnya. Sampai di ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 11 kita baca bersama-sama, 2, 3 ayat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Iya, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bahwa ayat ini surat yang dikatakan oleh di dalam Roma ini adalah surat tentang pembenaran kita. Maka saya yakin dan percaya, salam, kita semua sudah dibenarkan oleh iman. Semua sudah dibenarkan oleh iman. Amin. Coba lihat dulu samping kiri kananmu, wajahnya sudah dibenarkan oleh iman tidak? Karena dari wajahnya, dari sukacitanya melihat, terlihat dia diselamatkan oleh imannya atau tidak. Amin. Iya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai. Iya, makanya kalau kita dibenarkan oleh iman, maka yakin dan percaya kita semua tidak ada yang sungut-sungut. Kalau orang Batak bilang jungut-jungut, oh salah, orang Karo bilang jungut-jungut.
Karena kita yang dibenarkan oleh iman, kita menerima pendamaian dari Allah. Saya tulis di situ, salib Kristus sangat penting kepada iman. Orang percaya kepadanya. Ini iman bukan iman si hombing, tapi iman kita percaya kepada Tuhan. Amin. Iya. Kepada iman yang percaya kepadanya, sebab di dalam Kristus, di dalam salibnya Tuhan ada keselamatan. Haleluya. Siapa sudah diselamatkan oleh Tuhan? Bilang saya. Siapa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Ya. Maka yakin dan percaya kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, berarti kita semua sudah pikul salibnya. Amin. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang siap menjadi muridku harus pikul salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, maka di dalam keselamatan itu kita harus memiliki yang namanya kesadaran diri. Sebab Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Kita tidak bisa hidup karena kasihnya Tuhan. Kita yang dari berdosa, karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Amin. Kita yang dari berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini orang berdosa dulu. Saya ini orang berdosa dulu. Tapi karena kasih Tuhan yang telah aku terima hari ini, aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga kita semua. Amin. Maka oleh sebab itu, kalau kita tahu Tuhan telah mengorbankan dirinya, Tuhan itu adalah orang yang maha suci, maha kudus yang mengorbankan dirinya bagi saya yang berdosa, maka hari ini Bapak Ibu yang terkasih, harus kau lebih sungguh-sungguh lagi datang pada Tuhan. Amin. Salam. Harus kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. 2024 akan berlalu. 2025 harus kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Haleluya. Iya. Maka oleh sebab itu saya dan percaya, kalau engkau di tahun ini ada sedikit malas-malas, saya bilang sedikit. Karena saya percaya jemaat haleluya ini semua rajin-rajin. Amin. Ada yang bilang di sana, enggak Pak, saya sedikit malas-malas. Rajin-rajin kita semua, haleluya. Haleluya. Salam dulu kiri kananmu, rajin-rajin kita semua. Ya. Rajin ibadah minggu, rajin komsel, rajin apa lagi? Rajin doa Jumat, rajinlah pokoknya. Maka saya ingin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, itu mengubah hidup kita yang dari malas-malas menjadi lebih rajin lagi. Haleluya. Kasih Kristus mengubah kita yang dari pikirannya yang enggak baik. Kalau kami bilang dulu Victor, do you know Victor? Ya, nang buru aja tau, pikiran kotor. Pengalaman nang buru itu. Yang pikirannya Victor diubah Tuhan menjadi bersih. Haleluya. Iya. Karena apa? Tuhan telah menyerahkan nyawanya bagi kita hari ini. Maka yakin dan percaya kita semua sudah diubahkan Tuhan jauh lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Jangan hanya stuck di sini, tapi kita harus terus bergerak. Maka dulu almarhum bilang bagi kita, dia bilang begini, out of the box. Artinya kau harus keluar dari zona nyamanmu. Haleluya. Jangan kita mau hanya begini-begini saja. Hari lepas hari, begini-begini saja. Mau Bapak Ibu yang terkasih? Mau? Maka saya dan percaya, tahun 2025 akan datang, maka kehidupanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang kau doakan akan dijawab oleh Tuhan. Ekonomimu akan diubahkan oleh Tuhan. Keluargamu akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, haleluya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam bahasa Batak Toba dikatakan pajono tu debata. Dekatkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih?
Kebanyakan kita, keluarga-keluarga belakangan ini hanya lebih melihat masalah. Salam. Hanya kita lebih melihat masalah daripada Tuhan kita yang besar. Mana lebih hebat? Masalahmu kah atau Tuhan kita yang besar? Salam. Masalahmu kah atau Tuhan kita yang besar? Kalau Tuhan kita yang besar, dekatkan hidupmu sama Tuhan. Amin. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih, mulai hari ini kau katakan dalam hidupmu, Tuhan, saya akan lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Kalau hari ini Bapak, dalam 1 bulan aku masih 31. Do you know 31? 3 kali absen, 1 kali hadir. Aku ubah Tuhan menjadi 04. 0 absen, tiap hari datang, tiap minggu datang. Amin. Lebih rajin lagi. Karena salib Kristus merupakan suatu tanda hidup kekristenan di mana manusia telah diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan dengan Allah dan menerima penebusan dari Allah. Haleluya. Sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Amin. Dan saya dan percaya kita semua ditebus oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan hari ini, buktikan pembenaran itu kepada Tuhan. Buktikan pembenaran itu kepada Tuhan. Tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, aku yang sudah kau benarkan ini lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Next. Next bang, slide. Jikalau tidak dengan salib, manusia tidak mengetahui betapa besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena sehingga maka hanya dengan salib Kristus, dengan pengorbanan Kristus, dengan karya terbesarnya Tuhan, hari ini saya mengetahui betapa Tuhan cintakan hidupmu. Haleluya. Jadi kalau kita sudah mengetahui Tuhan cinta kepada kita, halo, kembalikan lagi cinta itu kepada Tuhan. Amin. Kembalikan lagi cinta itu kepada Tuhan. Kita tidak mau engkau semakin menurun. Karena firman Tuhan berkata, kita akan menjadi kepala bukan? Ya, dengan cintamu itu tunjukkanlah bahwa engkau betul-betul ikut Tuhan. Dengan cintamu itu tunjukkanlah bahwa engkau betul-betul serius ikut Tuhan. Dengan cinta Tuhan itulah tunjukkanlah bahwa kita harus mati-matian ikut Tuhan. Halo. Kenapa saya bilang mati-matian? Karena kita harus ikut Tuhan itu mengorbankan segala sesuatu. Kalau dulu almarhum bilang gila-gilaan, Pak Yudus bilang gila-gilaan ikut Tuhan. Saya gak mau, nanti saya betul-betul gila. Tapi aku mau bilang mati-matian untuk Tuhan. Semua diberikan. Makanya harus kita mati-matian untuk Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak-Bapak yang terkasih, kalau kita mau mati-matian untuk Tuhan, serius kita dalam melayani Tuhan. Serius kita dalam melayani Tuhan. Karena yang kau layani bukan kami manusia, yang kita layani adalah Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kalau yang kita layani manusia Bapak Ibu, kehormatan ini hanya sebentar. Kalau yang kita layani hanya manusia Bapak Ibu yang terkasih, kemegahan ini hanya sebentar. Tapi kalau kita layani Tuhan, maka saya yakin dan percaya Dia akan bela setiap perkara kita. Amin. Dia akan bela setiap perkara kita. Apa yang hari ini kau perkarakan, apa hari ini yang kau gumulkan. Kalau kita melayani Tuhan, maka saya yakin dan percaya semua akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Saya sudah melihat beberapa keluarga di Haleluya ini
yang serius ikut Tuhan, yang mati-matian ikut Tuhan, yang mengorbankan waktunya untuk Tuhan, rata-rata semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Sama seperti Kila ini, Kila Barus. Dia serius ikut Tuhan. Ya. Salam. Salam. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak-Ibu yang terkasih, bukti cinta kita kepada Tuhan harus kita tunjukkan. Bukti cinta kita kepada Tuhan harus kita berikan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau kau betul-betul cinta Tuhan, dari hidupmu pun orang akan merasakan ada Tuhan dalam hidupnya. Coba lihat dulu samping kiri kananmu, ada Tuhan dalam hidupnya? Ada Tuhan gak dalam hidupnya? Ada yang gak lihat, takut. Kalau takut berarti ada iblis dalam hidupnya. Lihat dulu. Amin. Iya, saya kena percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Maka oleh karena itu Bapak-Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang karya salib Kristus. Yang pertama, ialah salib Kristus itu adalah wujud kasih Allah. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 8, kita lihat dalam kitab kita, Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih salam. Firman Tuhan berkata, Yesus merelakan 99 ekor dombanya demi satu ekor yang hilang, satu domba yang hilang. Dan hari ini saya percaya satu domba itu telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata tadi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih, ya. Berarti Tuhan ada hari ini. Salam. Yesus ada hari ini. Yesus menyelamatkan kita hari ini. Bukan untuk orang yang sudah diselamatkan, tetapi untuk orang yang belum diselamatkan. Maka oleh sebab itu Bapak-Ibu yang terkasih, maka kita harus yang namanya melihat bahwa cinta Tuhan itu ada bagi kita. Tolong. Next. Mengorbankan diri untuk orang itu enggak perkara mudah. Berkorban untuk orang itu enggak mudah. Berkorban untuk keluarga mungkin. Tapi berkorban untuk orang yang berdosa, maukah kita? Salam. Maukah kita? Karena Yesus, Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Kita yang berdosa siapa? Umat dosa. Tetapi hari ini telah Tuhan ubahkan saya yang berdosa menjadi anak Allah. Amin. Siapa kita? Anak Allah. Siapa kita? Ya, buktikan kalau kalian anak Allah. Ya saya anak Allah loh, Pak Aritonang. Tapi saya malas baca Alkitab. No. Saya anak Allah loh, tapi saya malas berdoa. No. Kalau engkau anak Allah, buktikan. Mulai minggu depan akan saya perhatikan siapa yang malas-malas datang. Haleluya. Nanti saya catat nanti Pak Pasaribu hadir. Saya catat nanti itu. Saya mau kita hari ini bangkit. Kita hari ini lebih karena kita anak-anak Allah. Amin. Iya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, berkorban bagi orang yang tidak kita kenal itu enggak gampang. Tetapi Bapa kita di surga rela berkorban bagi kita umat-umat berdosa. Maka firman Tuhan berkata, bahkan sampai pun Yesus mati di kayu salib pun Dia tetap mengasihi orang yang menyalibnya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 23:34 berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu
Begitu besar kasih Tuhan bagi kita, amin. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita umat percaya. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita manusia. Maka dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba supaya kita diselamatkan. Sekali lagi saya katakan bagi kita, Tuhan, mengapa dia turun ke dunia ini menjadi manusia? Karena yang ingin diselamatkan adalah manusia. Amin. Amin. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berkata begitu besar kasih Tuhan bagi kita hari ini, maka kau lebih lagi hari ini serius ikut Tuhan. Saya nggak mau jemaat haleluya itu kalau grafiknya datar aja. Saya nggak mau. Saya maunya grafiknya haleluya itu imannya naik. Amin. Nah, naik. Karena kalau di monitor kesehatan, kalau yang datar itu berarti mati. Gak percaya? Lihat di YouTube kalau kalian gak bisa masuk rumah sakit. Kalau di monitor kesehatan yang mati itu bagaimana? Begitu juga iman kita. Iman kita jangan mau begitu terus. Amin. Tapi iman kita harus naik. Harus naik, haleluya. Karena iman kita enggak mati, tapi iman kita hidup. Dan iman yang hidup itu pasti akan bertumbuh, haleluya. Ya. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan, aku berserah kepada Engkau. Amin. Aku berserah kepada Engkau. Karena kasih Tuhan, salam, salam. Karena kasih Tuhan tak pernah pergi darimu. Enggak percaya? Kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita Roma 8, buka dulu Bang, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38. Sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Amin. Saya akan baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, wujud kasih Allah itu gak bisa berpisah dari kita. Mau apapun, baik maut, baik hidup, baik malaikat, baik apapun, kasih Tuhan itu gak bisa terpisah dari hidupmu. Amin. Amin. Ya. Di sini ada kasih Tuhan. Di sini ada kasih Tuhan. Maka saya dan percaya kalau ini ada kasih Tuhan hari ini. Salam. Salam. Kalau di sini ada kasih Tuhan, maka saya dan percaya hidupmu penuh dengan sukacita daripada surga. Amin. Ya. Kalau di sini ada kasih Tuhan, maka saya dan percaya hidupmu akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Kalau di sini ada kasih Tuhan, maka saya dan percaya, salam, hidupmu gak datar, tapi hidupmu harus naik. Amin. 2024 akan berlalu. Saya dan percaya 2025 kita semakin naik. Haleluya. Ya, itu wujud kasih Allah. Wujud kasih Allah. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih, banyak orang karena tidak merasakan kasih Tuhan, imannya semakin dalam, semakin jatuh, semakin down. Tapi saya dan percaya di sini imannya nggak ada yang pernah goyah. Biarpun aku nggak makan hari ini, tapi imanku percaya Tuhan tetap pelihara. Ya, biarpun dompetku hari ini kosong, aku yakin dengan imanku aku dipelihara oleh Tuhan. Biarpun hari ini tokoku nggak laku, aku yakin dan percaya Tuhan dengan imanku Tuhan akan berikan berkat yang lebih bagiku. Amin. Dengan iman yang benar. Semakin besar kasih Tuhan, semakin besar imanmu sama Tuhan. Dan semakin besar imanmu sama Tuhan, semakin benar juga imanmu sama Tuhan. Amin.
Iman yang besar adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang percaya biarpun gunung itu belum berpindah. Salam. Iman yang besar berkata iman yang dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, dia tetap percaya kalau gunung itu juga belum pindah. Maka saya kena percaya Bapak Ibu yang terkasih, kita umat Tuhan di tempat ini memiliki iman yang besar dan benar di mata Tuhan. Amin. Karena banyak orang imannya besar, Tuhan imanku besar, mau beli rumah. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dia berdoa. Habis itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan adanya Engkau, kok gak jadi-jadi aku beli rumah. Itu iman yang salah. Itu iman yang salah. Tapi iman yang benar, biarpun hari ini kita belum menerima apa yang kita inginkan dari Tuhan, tapi kita tetap berharap sama Tuhan. Itu iman yang benar. Amin. Maka saya katakan bagi kita sekali lagi, iman kita besar dan iman kita benar. Haleluya. Maka ada seorang ilustrasi Bapak Ibu yang terkasih. Ada seorang gadis mengalami kecelakaan. Dia mengalami cacat, dia mengalami segala-galanya. Dia berkata, Tuhan kok gak adil, imannya down, imannya mengalami kekalahan. Tapi ada orang berkata kepada dia, imanmu menyelamatkan engkau karena engkau gak mati dalam kecelakaan. Tuhan masih sayang kepada engkau. Maka saya kena percaya hari ini Bapak Ibu, salam. Hari demi hari, hari demi hari, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Haleluya. Hari demi hari, Tuhan tetap bela semua perkara kita. Hari demi hari, saya kena percaya Tuhan akan jawab doa kita satu persatu. Amin. Tapi dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar. Yang kedua, nanti lama kita di sini. Yang kedua, bagaimana mengenai tentang salib Kristus itu? Yang kedua, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-9 dan ke-10, saya bacakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru, kita diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang kedua ialah salib Kristus itu adalah karya keselamatan Allah. Amin. Salib Kristus karya keselamatan Allah. Haleluya. Maka saya kena percaya kalau kita bermegah dalam kasih Kristus, hari ini kita dibenarkan oleh darahnya, kita diselamatkan oleh darahnya. Amin. Maka kalau kita diselamatkan oleh darahnya, kita memperoleh anugerah daripada Tuhan. Melalui kematian Yesus kita memperoleh anugerah keselamatan. Karena oleh sebab itu, oleh karena anugerah itu hari ini, Bapak Ibu, salam. Oleh anugerah itu hari ini, saya masih sehat. Saya masih sehat. Oleh karena anugerah itu hari ini, saya masih bisa hidup. Kalau enggak ada anugerah Tuhan, salam. Tuhan berkata, sekali tarik nafas 100 perak nakku. Hitung dulu. Dalam 1 menit berapa kali kalian tarik nafas? Cukup enggak uang kita? Cukup enggak uang kita? Maka karena anugerah Tuhan itu, maka karena anugerah keselamatan itu hari ini, salam, saya bersuka cita. Amin. Saya bersuka cita. Oleh karena anugerah Tuhan itu hari ini, saya lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu hari ini, saya lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan nama Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Maka saya akan percaya, jangan kau sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan kau sia-siakan keselamatan itu. Karena banyak orang di luar sana, Bapak yang terkasih, salam, dia gadaikan keselamatannya dengan uang. Dia gadaikan keselamatannya karena jabatan. Dia gadaikan keselamatannya karena pasangan hidup. Tapi saya akan percaya di sini tidak ada. Amin. Banyak orang menggadaikan keselamatan hanya gara-gara uang.
Banyak orang menggadaikan keselamatannya gara-gara pasangan hidup. Mualaf. Kita korbankan Yesus. Maka oleh sebab itu Bapak yang terkasih, jangan kau salibkan Yesus kedua kali dalam hidupmu. Salam. Salam. Jangan kau salibkan Yesus dua kali dalam hidupmu. Jangan kau salibkan Yesus kedua kali hanya gara-gara uang. No, 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 no. Jangan kau salibkan Yesus kedua kali hanya gara-gara jabatan, masalah. Jangan kita salibkan Kristus kedua kali hanya gara-gara no, no, no. Tapi biarlah, salam, biarlah kita bermegah dalam karya salib Kristus. Haleluya. Amin, amin. Maka firman Tuhan berkata di ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan oleh murka Tuhan. Maka saya kena percaya Bapak yang terkasih, kasih Allah memberikan segala-galanya bagi kita. Amin. Kasih Allah memberikan segala-galanya bagi kita. Kasih Allah melepaskan kita dari murka Allah. Dia memperdamaikan kita. Dan kasih Allah membuat kita menjadi miliknya. Amin. Maka oleh sebab itu, hanya dengan kasih Allah lah kita dapat hidup. Hanya karena kasih Allah lah kita bisa hari ini ada. Amin. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, salib Kristus mendatangkan sukacita. Saya baca ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Maka yang terakhir saya katakan bagi kita ialah salib Kristus mendatangkan sukacita. Amin. Ya. Salib Kristus mendatangkan sukacita bagi kita, yang dimana kalau hidup kita hari ini mengalami yang namanya murung-murung, mengalami yang namanya duka cita, mengalami yang namanya kesengsaraan, hari ini diubahkan Tuhan semua menjadi sukacita. Biarpun hari ini kita mengalami yang namanya, oh Tuhan anakku, Tuhan suamiku. Tapi kalau engkau terus berharap sama Tuhan, pikul salibnya Tuhan, maka itu semua akan diubahkan oleh Tuhan. Ya. Maka oleh sebab itu karya salib Kristus itu mendatangkan sukacita bagi kita. Maka itu oleh sebab itu Bapak yang terkasih, inilah yang membuat manusia dapat bermegah, dapat bersukacita, dapat memuji nama Tuhan. Maka oleh sebab itu jangan lebih besar masalahmu, jangan lebih besar apa yang kau khawatirkan, jangan lebih besar apa yang kau ragukan dalam hidupmu, tapi biarlah Tuhan lebih besar. Haleluya. Biarlah Tuhan lebih besar. Apa yang tidak sanggup Tuhan buat bagi hidupmu? Yang tidak mungkin bagi kita, semua mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi hidupmu, semua mungkin bagi Tuhan. Sebab apa? Tuhan kita besar. Haleluya. Yang terakhir. Slide terakhir Bang. Ya, saya undang sama berdiri, kita akan baca yang di depan. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Kita akan baca bersama-sama 2-3 ayat. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya, diselamatkannya, dan dijadikan baru oleh Allah melalui pengorbanannya. Dan sekali lagi dengan kompak, dengan serentak, dengan suara yang lantang, kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Dikasihinya, diselamatkannya dan dijadikan baru oleh Allah melalui pengorbanannya. Dan marilah kita hidup secara baru dengan penuh syukur dan sukacita serta taat dan setia kepada Dia yang telah berkorban untuk kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, amin. Tuhan memberkati firman-Nya, kita datang kepada Tuhan.
dimana perjamuan kudus ini Allahku, yang dimana roti dan anggur ini adalah perlambangan tubuh dan darah Kristus. Kami yakin Bapa, di dalam perjamuan kudus ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersuka cita kepada Tuhan. Hari ini Bapa, kami semua akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus Allahku. Kami percaya di balik ini ada kuasa Tuhan mengalir bagi kami. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Allahku. Kami akan melakukan dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan